Dan kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Muhammad Abdul Hakam. Selamat siang, Pak Hakam. Selamat siang, Mbak Vivi dan Mbak Naila. Selamat siang, Pak. Insya Allah sehat-sehat selalu nih ya, Pak Hakam ya. Sehat, Mbak. Oke, Pak Hakam, ini sejak kapan kalau mau ada anak yang diimunisasi bisa didaftarkan secara online? Ya, sebetulnya kalau program online ini kan di kita, terutama di seluruh puskesmas yang ada di Kota Semarang itu sudah 2 tahun yang lalu. Sehingga ketika ada pandemi ini tidak terdampak sama sekali. Karena apa? Kita hanya mengatur waktu 1 jam untuk 10 anak misalnya. Jadi tempat juga kita pisahkan antara yang bayi sehat dan sakit. Kemudian ketika dia suatu puskesmas itu mempunyai pustu, kita taruh di pustu, Mbak. Jadi memang sama sekali tidak ada yang diganggu. Oke, berarti kalau memang sudah sejak 2 tahun lalu, sudah bisa daftar online, ada bedanya tidak Pak dari misalnya jumlah pasien yang mendaftarkan online dibandingkan sebelum pandemi begitu? Ya, justru di masa pandemi ini akhirnya orang atau ibu-ibu ini banyak sekali yang memanfaatkan counter atau aplikasi online ini daripada ketika dulu awal-awal kita mengadakan aplikasi ini. Jadi manfaatnya justru ketika musim pandemi ini, alhamdulillah aplikasi yang kita buat itu banyak dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk mendaftarkan anaknya untuk imunisasi. Ya, Pak Hakam, ini berlaku untuk seluruh puskesmas yang ada di Semarang atau tepatnya ada berapa puskesmas sih yang menerapkan sistem online ini? Semuanya. Kita mempunyai 37 puskesmas. Semuanya sudah online semuanya atau pendaftarannya melalui online salah satunya. Karena di samping physical distancing-nya bisa dilakukan, antriannya juga tidak bejubel di pagi. Bahkan kita itu sejak 2019 atau 1 tahun yang lalu, yang puskesmas itu kita buka dari pagi sampai jam 5 sore. Artinya kegiatan untuk masyarakat ketika membutuhkan layanan di puskesmas itu bisa berlangsung cukup lama. Tetapi yang khusus untuk vaksin atau untuk imunisasi ini memang jadwalnya kita dengan online tadi sekaligus tempatnya juga kita pisahkan, Mbak. Iya. Okay. Kemudian bagaimana dengan warga yang mungkin mau datang tapi dia langsung saja atau mungkin melalui telepon. Nah, itu pelayanannya bagaimana kepada mereka yang tidak mendaftar dengan online? Kalau dia datang onsite, maka tetap tempat yang dibuat untuk antrian atau untuk melakukan proses vaksinasi juga kita sendirikan, Mbak Vivi. Jadi tidak kita bareng-bareng sama anak yang baru sakit. Kemudian tadi Mbak Naila juga tanya, apakah ada perubahan? Sempat di bulan April itu sedikit agak turun jumlahnya, karena kan COVID ini mulai di minggu pertama kedua Maret, kemudian di April itu sedikit jumlah yang vaksin atau melakukan imunisasi sedikit turun. Tapi kalau dari sisi target, ya sedikit menurun saja. Baik Pak Hakam, tapi artinya masih adakah warga yang tidak tahu Pak soal pendaftaran online ini? Misalnya datang ke puskesmas secara langsung seperti itu masih ada nggak sih Pak? Tetap masih ada, Mbak. Tetap masih ada, cuman alhamdulillah banyak memanfaatkan dari aplikasi online ini. Iya, oke. Pak Hakam, kalau begitu ya, bagaimana menyampaikan pesan yang efektif kepada warga yang, masih ragu-ragu gitu kalau mau bawa anaknya ke pusat kesehatan begitu? Padahal imunisasi kan adalah hal yang wajib tadi sudah dikatakan oleh Kemenkes juga. Tidak bisa ditunda begitu. Betul, Mbak. Salah satunya membuat trust atau kepercayaan masyarakat tinggi, pegawai kami terutama yang melayani baik itu di pendaftaran atau di front office sekaligus yang melayani vaksinasi itu kita swab, hasilnya negatif. Ini yang menambah sisi percayaan dari ibu-ibu yang akan melangsungkan vaksinasi atau imunisasi kepada anaknya. Sekaligus ketika petugas kita swabnya hasilnya negatif, kemudian protokol kesehatannya juga dilakukan secara disiplin, maka
eh, apalagi yang mau dilakukan kalau semuanya sudah kita lakukan, termasuk sistem antrian mereka datang juga sudah kita atur, sehingga dari sasaran 8.400 sekian justru kita sudah mencapai 8.500 yang sudah imunisasi, sudah melampaui target sasaran di bulan ini, kita di bulan Mei. Tapi sejauh ini untuk sosialisasinya ke tingkat RT, RW ini seperti apa Pak? Sudah secara masif belum dilakukan? Sudah, teman-teman baik itu di petugas puskesmas dibantu oleh ibu-ibu PKK yang di level paling bawah itu semuanya melakukan usaha bersama. Walaupun ada beberapa, maksud saya posyandu mungkin ya tidak melakukan atau belum aktif, tetapi mereka tetap dari WA group masing-masing kelurahan atau mungkin dari PKK level RW itu selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Baik Pak Hakam, mudah-mudahan semakin banyak orang tua yang sadar betapa pentingnya anak diimunisasi, diberikan perlindungan dari berbagai penyakit. Pak Muhammad Abdul Hakam, terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami. Selamat beraktivitas kembali Pak. Iya, dan pemirsa, bagaimana orang tua menyiasati waktu imunisasi buah hati saat pandemi seperti saat ini, begitu ya? Iya, ini melalui sambungan Skype kita terhubung dengan Mona Ratuliu, public figure yang baru saja melahirkan anak keempatnya, begitu ya. Ya, selamat siang Mbak Mona. Selamat siang Mbak Vivi dan Mbak Naila, apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita kasih selamat dulu ini untuk ibu yang baru melahirkan di masa COVID-19, luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat ibu dan anaknya ya. Amin. Mbak Mona, buah hati Anda saat ini usianya berapa bulan dan apakah sudah mengikuti jadwal imunisasi sesuai yang ditetapkan? Anakku sekarang memang melahirkannya baru aja, jadi anakku sekarang baru mau 3 minggu Mbak Naila. Artinya memang ini ya, imunisasi wajibnya belum banyak ya kalau masih usia 3 minggu seperti itu. Tapi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, Mbak Mona ngerasa ada kekhawatiran nggak untuk kedepannya membawa sang buah hati ke rumah sakit? Ya, kemarin sih waktu habis melahirkan bilirubinnya agak tinggi, jadi agak bolak-balik ke rumah sakit juga tuh, harus tes darah dan lain sebagainya. Terus kemarin juga sempat vaksin setelah melahirkan gitu ya. Memang sih ada kekhawatiran ya pastinya, walaupun memang rumah sakit juga sudah menjalankan protokol kesehatan, memang udah dipikirin juga social distancing-nya dan lain sebagainya. Tapi tetap aja ya, apalagi buat tipe orang tua kayak aku, yang benar-benar kita di rumah aja, anak-anak apalagi anak-anak betul-betul di rumah aja, terus kita harus bawa bayi ke tempat fasilitas kesehatan tuh terus terang memang deg-degan sih. Nah kemudian ini kan anaknya 4, berapa dari keempat anak ini yang memang harus masih mengejar jadwal imunisasinya, Mbak Mona? Yang lain jadwal vaksinnya udah lengkap semua, vaksinnya udah lengkap semua, tinggal yang paling kecil aja. Cuma memang aku juga rencananya ingin tepat waktu aja vaksinnya, karena aku juga kemarin sempat browsing-browsing, terus coba tanya, diskusi sama dokter anaknya juga. Dengan hasil browsing aku ada resiko juga ya, kalau kita bawa ke rumah sakit ya ada resiko, tapi kalau kita menunda vaksin juga resikonya nggak kalah besar. Ada resiko sakit, ada resiko cacat juga, ada resiko meninggal juga, karena virus-virus yang beredar juga nggak kalah dahsyatnya kalau misalnya kita menunda anak vaksin. Jadi ya aku memilih walaupun dengan segala resikonya ya kita mengikuti protokol kesehatan aja supaya tetap aman tapi tetap mengikuti jadwal vaksin sih. Nah kalau orang tuanya sudah mantap, punya mindset yang pokoknya vaksin tidak boleh tertunda begitu. Nah kalau begitu bagaimana caranya, ikhtiarnya, usahanya seperti apa pada saat oke, sudah mantap ke rumah sakit, yuk kita bawa bayi. Nah ini persiapannya apa saja? Ya pastinya orang tuanya, maksudnya yang bawa bayi ke rumah sakitnya pastinya pengennya sehat juga supaya nggak nularin virus ke anak-anak lainnya yang ada di situ ya. Terus biasanya sih aku sampai sana ya pastinya mengikuti protokol kesehatan, social distancing, sering cuci tangan. Kemarin juga Numa, anakku yang baby, aku beliin face shield karena sekarang online banyak yang jual face shield buat bayi supaya aman aja ya. Karena kan kita pakai masker nih, kalau si baby nggak bisa pakai masker gitu ya. Terus paling begitu pulang kita semua langsung mandi,
babynya juga langsung bersih-bersih, langsung mandi supaya tetap bersih waktu di rumah gitu sih. Oke, Mbak Mona, tapi pesan apa sih yang selalu disampaikan dokter anak Anda menghadapi situasi pandemi seperti saat ini? Sebenarnya kalau dokter anak sih pesannya kitanya mesti mengikuti protokol kesehatan yang sudah beredar aja sih. Mau ibu waktu itu aku hamil juga begitu punya bayi juga sama pesan-pesannya mengikuti protokol kesehatan yang memang selama ini sudah beredar. Cuma memang ya sebagai orang tua pastinya ada kekhawatiran berlebihan. Jadi ya biasanya kita tambah-tambahin misalnya kalau misalnya memang harus antri gitu ya di tempat di rumah sakit atau di posyandu, biasanya kita nunggu dulu tuh. Kalau aku kan nunggu di mobil gitu ya. Kalau misalnya udah deket sama jadwal ke dokternya, baru kita keluar. Pokoknya gimana caranya kita pikirin deh supaya anak kita aman gitu, tapi tetap mengikuti jadwal vaksin atau jadwal ke dokter yang udah ditentukan gitu. Mbak Mona Ratuliu, terima kasih sudah berbagi cerita kepada kami pemirsa Newsline, dan sekali lagi nih selamat atas kelahiran buah hati yang keempat. Insya Allah sehat selalu semuanya. Amin. Terima kasih Mbak Naila, sehat semuanya juga ya.